Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2418 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Di bawah perikop, angin ribut diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, taat pada firman Tuhan, tidak menjamin kita bebas dari masalah. Buktinya, firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang berfirman kepada mereka untuk bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Saudara, mereka sudah taat, tapi saudara lihat, secara tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, di tengah danau itu, sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba, datanglah angin taufan menghantam perahu yang mereka tumpangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 23 di sana menceritakan tentang keadaan pada saat itu. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat situasi yang sangat kacau, sangat mencekam. Mereka panik, perahu kemasukan air, artinya sebentar lagi perahu itu akan tenggelam. Mereka ada dalam bahaya besar. Pada saat itu saya percaya belum ada pelampung, saudara, di perahu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi pada saat itu sangat-sangat kacau, saudara. Saudara, menariknya dari firman Tuhan ini, Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, para murid, justru dalam situasi seperti itu yang sangat kacau, sangat mencekam, tapi saudara lihat, Yesus tertidur. Saudara, saya percaya Yesus tidak sungguh-sungguh tertidur. Kenapa? Karena angin taufan yang kuat yang menghantam perahu, pasti perahu itu goncang, saudara, goyang ke sana kemari, dan juga air yang masuk ke perahu itu, saya yakin dan percaya semua pasti basah, termasuk Tuhan Yesus. Ditambah lagi kepanikan para murid membuat situasi di kapal itu sangat-sangat ribut. Dan saya yakin Tuhan Yesus tidak benar-benar tertidur. Karena apa? Tuhan Yesus mau menguji para murid. Amin. Tuhan Yesus mau para murid
mempraktekkan kuasa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Amin. Saudara, para murid, sayangnya mereka masih belum percaya bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yang sanggup meredakan topan yang menghantam perahu mereka. Saudara, lihat ayat terakhir. Di ayat 25 di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus terkadang berdiam ketika kita dihantam badai, dihantam berbagai macam persoalan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, mengikut Yesus, melayani Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru badai itu akan menghantam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dihantam badai, perhatikan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tertidur lelap. Artinya Tuhan Yesus berdiam diri. Tuhan Yesus mau melihat kita merespon ketika kita ada dalam masalah seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus terkadang dia berdiam diri di saat saudara dan saya menghadapi tantangan yang besar, sedang berhadapan dengan angin topan yang luar biasa dahsyat. Saudara, bukan berarti Tuhan berdiam diri, Tuhan lepas tangan. Bukan berarti saudara Tuhan membiarkan kita, tidak. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan mau melihat kita, respon kita ketika kita ada dalam badai itu. Saudara, mari kita belajar. Tuhan Yesus mau melihat apakah kita yang pertama punya iman. Ketika badai menghantam kita, apakah kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan atau tidak? Saudara, banyak orang yang saya jumpai, kenapa tidak gereja? Mereka berkata, oh maaf Pak Pendeta, untuk sementara ini saya belum bisa pergi ke gereja karena masih ada masalah. Saudara, dengar ini baik-baik. Justru di saat kita ada masalah, Tuhan mau melihat iman kita. Amin. Saudara, bagaimana saudara mau kuat iman, saudara tidak pernah mendengar firman. Dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dalam gereja, saudara justru akan semakin dikuatkan. Karena saya percaya dalam ibadah itu pasti ada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan itu menambah iman kita. Amin. Justru di saat kita ada dalam badai itu, Tuhan melihat iman kita. Saya percaya kalau kita terus membaca firman, mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ketika ada badai menghantam kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita akan tetap kuat. Amin. Karena ada firman dalam hidup kita yang membuat iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ada masalah, kita menjauh dari Tuhan. Justru di saat kita ada masalah, itulah batu peringatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita supaya kita ingat Tuhan. Amin. Saudara, terkadang kita kalau Tuhan gak izinkan masalah datang menghantam kita, cenderung kita melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara saat ini dihantam badai, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan dalam hidup saudara. Itulah cara Tuhan mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang dihantam badai, saya percaya Tuhan mau melihat
apakah di dalam hidup saudara punya iman atau tidak kepada Kristus Yesus Tuhan? Saudara, saya sederhanakan, apa sih arti iman? Kita tahu bahwa dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 di sana berbicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sederhanakan, kata iman itu kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi di saat kita mengalami satu tantangan yang berat sekalipun bagi kita yang punya iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kekuatan kita, cara kita manusia, kita nggak kuat. Kita tidak mampu. Mustahil untuk bisa keluar dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ada dalam hati pikiran kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Walaupun kita dihantam badai, tsunami, masalah persoalan yang begitu dahsyat menghantam kehidupan kita, tapi kita tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus mau melihat apakah para murid, apakah saudara dan saya punya iman ketika kita dihantam badai atau tidak. Yang kedua, Tuhan Yesus mau melihat apakah para murid ini percaya kepada Yesus atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon dari para murid. Mereka ini ketakutan, mereka ini sangat-sangat panik. Itu menandakan mereka tidak percaya yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin, kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan kita, kenapa kita harus takut? Ini membuktikan para murid tidak percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Makanya mereka ada dalam ketakutan. Kalau mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengatasi badai yang menghantam perahu yang mereka tumpangi, saya yakin dan percaya mereka akan santai. Ketika badai itu menghantam perahu mereka, mereka akan tetap tenang. Walaupun mungkin perahu mereka akan tenggelam, mereka akan tetap tenang. Karena walaupun perahu itu akan tenggelam, pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan akan bertindak untuk memberi pertolongan kepada murid-muridnya yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau tidak? Saya percaya orang yang percaya pada Yesus, mereka akan hidup tenang. Walaupun mungkin hidup mereka sederhana, pendapatan mereka juga pas-pasan, tapi mereka tidak khawatir. Karena mereka percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Saudara, orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka akan hidup dalam ketakutan. Mereka akan hidup dalam kekhawatiran. Itulah tanda orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam ketakutan, kepanikan, hidup dalam kekhawatiran. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. Walaupun mungkin maut tinggal 1 senti dengan kita. Walaupun bahaya sudah mengancam kita. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, itu ada kuasa, itu ada perlindungan, itu ada penyertaan Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah badai itu, Tuhan Yesus mau melihat apakah para murid percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus atau tidak. Saudara, Tuhan mau melihat dari kita orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan Yesus mau melihat apakah kita ketika ada badai itu, kita takut atau tidak.
Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan takut. Sebab apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ada di perahu yang mereka tumpangi. Tapi saudara lihat, mereka ada dalam ketakutan. Karena apa saudara? Karena mereka takut mati semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita yakin, kita percaya itu, maka saudara gak perlu takut dengan ancaman, dengan bahaya yang di depan mata sekalipun. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Kalau kita takut, itu menandakan kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut walaupun ada di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya sekalipun. Saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama-sama dengan kita. Saudara perhatikan, Yesus sanggup memerintahkan angin badai itu diam dan danau itu tenang. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Amin. Haleluya. Sehingga murid-murid bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan itu kita dapat melihat bahwa para murid yang sudah setiap hari bersama dengan Yesus tidak mengenali Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Mereka tidak mengenal secara pribadi dengan Yesus. Makanya mereka hidup dalam ketakutan. Nah, bersyukur saudara dan saya belajar firman Tuhan ini. Dan kita terus belajar untuk terkoneksi dengan Tuhan. Supaya kita mengenal pribadi Yesus. Saudara, kalau saudara mengenal pribadi Yesus, maka saudara gak perlu takut dengan bahaya, dengan ancaman, dengan maut sekalipun. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan akan atasi semua badai yang menghantam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari badai itu saya percaya Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh. Melalui badai itu, Tuhan mau kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Dengan badai itu Tuhan Yesus sedang melatih kita untuk tidak takut pada ancaman, pada bahaya, pada maut sekalipun. Sebab janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka punya iman, mereka tetap percaya pada Yesus, dan mereka tidak takut. Sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Orang-orang percaya. Bapa di surga, Hamba berdoa berkati semua pendengar dengan persoalan pergumulan mereka. Badai yang mereka sedang hadapi saat ini. Biarlah itu membuat mereka mendekat kepada Tuhan. Datang mencari Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Yang sanggup mengatasi semua badai dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Hamba berdoa lawat dan jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.